Kalian dikasih 1 miliar dari orang tua, mending tendang pintu rumahnya lagi buat ambil itu. Hyundai Palisade yang kami review ini adalah Hyundai Palisade generasi kedua, dan mobil ini menjadi mobil yang sangat spektakuler. Mobil ini baru saja rilis dan lihat dong untuk bagian depannya. Betapa gagahnya, dan levelnya ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya di mana dia mengandalkan grill yang sangat besar dari kiri ke kanan, dan juga dari segi lampunya. Mobil ini menjadi mobil SUV yang sangat modern dan futuristik. Tentunya di mobil ini sudah menggunakan perlampuan yang full LED, dan bahkan mobil ini terdapat animasi welcome light-nya. Jadi dia seperti pertunjukan gitu ya. Bisa dilihat untuk animasinya. Ini membuat mobil yang satu ini sangat menarik. Dan tentunya untuk lampu jarak jauh maupun jarak dekat dia sudah menggunakan LED. Di bagian depan bukannya menggunakan chrome, dia menggunakan satin silver gitu ya, yang membuat mobil ini memang sangat premium. Untuk di bagian bawahnya ini terdapat lubang yang bisa buka atau nutup sendiri jika mobil ini dibutuhkan untuk pendinginan lebih lanjut. Di bagian atasnya juga terdapat beberapa sensor untuk membantu menjaga jarak dengan objek di sekitar mobilnya. Kita lihat untuk bagian sampingnya seperti apa. Bagian samping tidak kalah menarik, bisa dilihat dari depan. Kap mesinnya sekarang sudah menjadi sangat tinggi, setinggi SUV leather frame yang berada di Indonesia. Di bagian bawahnya, bannya ini menggunakan ban Pirelli yang menggunakan ukuran yang cukup besar. Velgnya berukuran 21, dan ya bisa Anda lihat sendiri untuk desainnya, dia menggunakan aksen two-tone ya, yang tentunya velg berukuran 21 in ini sangat pas dipasangkan di Hyundai Palisade. Kita lihat ke belakang. Sini kita buka dulu untuk mobilnya. Jika dibuka dari remote ataupun dari handle, dia akan langsung membuka spionnya, dan terdapat lampu ya di belakang handle pintu untuk membantu penglihatannya. Kemudian dari sisi spionnya dia terdapat blind spot monitoring, dan ada kamera untuk eagle view atau 360 kameranya. Dan lihat untuk SUV jarang ada yang menggunakan kaca segitiga seperti ini untuk membantu pengemudi untuk melihat sekitar. Di atasnya terdapat roof rail yang sangat besar ini ya. Memang roof rail ini sangat cocok dipasangkan di mobil ini karena ya ini adalah SUV. Ke belakang lagi, kacanya ya dia menggunakan satin silver seperti di depan untuk frame window-nya di bagian atas, tapi di bagian bawah dia dilapisi dengan warna piano black. Ke belakang lagi, untuk bannya dia sama menggunakan ban Pirelli, tentunya ukurannya juga sama dengan yang bagian depannya. Oke, mungkin itu saja untuk bagian sampingnya. Desain bagian samping ini dia selaras tentunya dengan bagian depannya, di mana dia menggunakan desain yang premium ya, premium serta gagah ya. Mobil ini memang sangat cocok untuk orang-orang yang kayak pejabat atau mungkin punya jabatan di perusahaan. Ya, mobil ini memang ketika Anda datang gitu ya di perusahaan Anda bakal langsung dihormati sama orang-orang. Sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya.
Untuk pintu bagasinya sudah dilengkapi dengan pintu bagasi yang elektrik. Dan untuk desain bagian belakangnya seperti ini. Dia lampu pengeremannya juga selaras dengan desain lampu bagian depannya, daytime running light-nya. Dan di bagian atasnya dia spoilernya sangat gagah gitu ya. Dan kalau kalian bertanya-tanya, kok SUV nggak ada wiper belakangnya? Wiper belakangnya ada di bawah spoiler. Dan di sini ada kamera juga. Kamera di sini fungsinya untuk rear view monitor dari kaca spion tengahnya. Bagian bawahnya di sini dia menggunakan aksen satin silver untuk lambang Hyundai dan juga Palisade-nya. Di bawahnya lagi di sini ada kamera mundur dan mobil ini juga sudah menggunakan mesin hybrid dan bukan menggunakan mesin diesel lagi kayak generasi sebelumnya. Untuk desain keseluruhannya memang sangat gagah ya. Tapi dia mengkombinasikan antara desain yang gagah dan juga desain yang futuristik. Oke, untuk karena eksterior sudah, mari kita lihat apa yang ada di bawah kap mesin di mobil ini. Sekarang kita lihat apa yang ada di bawah kap mesin Hyundai Palisade ini. Untuk pembukaan kap mesinnya, dia sudah menggunakan hidrolik. Jadi tidak usah menggunakan tenaga untuk membuka kap mesinnya. Mesinnya berkapasitas 2500 cc turbo hybrid dan menghasilkan tenaga kombinasi sebesar 334 PS dan torsinya 460 Nm, di mana tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan karena dia adalah tipe kaligrafi yang biasa melalui transmisi konvensional 6 speed. Di mana transmisi tersebut yang digunakan adalah transmisi yang unik karena biasanya mobil-mobil yang menggunakan sistem hybrid dia transmisinya adalah CVT, tapi di sini adalah transmisi konvensional. Di mana itu adalah nilai plus karena tentunya transmisi tersebut tidak akan menciptakan delay untuk mengeluarkan tenaganya. Nice. Sekarang kita lihat untuk interiornya seperti apa. Ini yang saya suka dari Hyundai Palisade itu dia pembukaan pintunya sangat terasa premium gitu ya. Untuk pedal yang digunakan juga sudah menggunakan pedal piano, jadi seperti mobil Eropa, di mana dia lebih mudah untuk mengontrol kecepatan dari mobilnya. Kemudian untuk permainan bahan di sisi pintunya, di bagian atas dia soft touch, kemudian di bagian yang terkena tangan juga soft touch, di bagian bawah juga soft touch, tapi untuk bagian yang paling bawah dia masih menggunakan hard plastik, tapi it's okay karena dia tidak terkena anggota tubuh. Kemudian di sisi pintu dia ada memory seat, ada kursi pijat juga yang bisa diaktifkan, ada handle pintu. Kemudian di sini ada tombol fisik untuk mengatur spion, untuk mengatur window lock, kunci pintu juga, dan ada untuk mengatur power window. Kemudian desain yang digunakan di mobil ini saya sangat suka ya, karena desainnya unik dan driver oriented karena dia menggunakan head unit yang mengarah ke sisi driver. Dan bisa dilihat ya desainnya ini seperti topi yang menggambarkan adventure sekali. Di sisi atas juga soft touch, ini dia masih menggunakan hard plastik. Ini ada head up display ya. Kemudian di sisi setirnya dia setir yang bulat. Kemudian ada tombolnya sangat banyak, ada sekitar 12 tombol untuk mengatur ADAS-nya di sisi kiri dan untuk mengatur audio dari sisi kanannya. Kemudian tuas-tuas di bagian belakang setir, dia di bagian kanan untuk mengatur lampu, di bagian kiri dia untuk mengatur wiper yang sudah auto. Tentunya lampunya juga sudah auto. Transmisinya dia unik, dia seperti mobil listrik di Hyundai. Dia ada di sisi kanan. Bahkan di tuas di bagian bawah dia juga untuk menyalakan mobilnya juga di bagian tuasnya. Kemudian di sini
tombol di bagian kanan, dia ada untuk membuka pintu bagasi, ada untuk release parking brake, kemudian ada tombol untuk traction control. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk bagian kanannya. Sekarang kita coba kontak dulu. Jadi untuk speedometernya dia sudah menggunakan full TFT digital speedo ya. Kemudian di sisi kirinya dia ada penunjuk kecepatan, di sisi kanan ketika lagi mode pengiriman dia ada penunjuk sisa aki, ada warning-warning di bagian atas, dan ada penunjuk untuk penyaluran energi di mobil ini, ada penunjuk untuk suhu di luar ruangan ya. Kemudian di bagian bawah head unit, ntar kita bahas head unit sendiri ya. Dia ada AC dan beberapa tombol yang bisa diatur seperti untuk audio, kemudian ada tombol setup. Ini setupnya untuk dari head unitnya ya. Kemudian ada tombol yang bisa dikustomisasi, ada track, kemudian ada seek. Ini ada hazard yang bisa berkedip. Kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan head unitnya juga. Kemudian di sisi kiri ada tombol untuk audio off. Di sini ada hill descent control, parking sonar, dan juga ada 360 camera yang bisa ditampilkan di head unit. Untuk kualitasnya dia lumayan bagus dan bisa diputar-putar juga. Seperti itu. Kita matikan lagi. Kemudian di bagian bawah dari tombol fisik tersebut ada layar sentuh yang bisa diatur ya, seperti AC-AC. Kemudian ada heated steering wheel. Ini AC-nya juga sudah dual zone ya, baik kiri dan kanan bisa diatur suhunya yang berbeda. Di bagian bawah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka, ada colokan 12 volt 180 watt, dan ini dilapis seperti karet itu ya, jadi barang-barang yang ditaruh di bagian bawah tidak akan bunyi. Di atasnya sini dia ada tombol untuk UVC, jadi UVC ini tombol untuk menghilangkan virus-virus di dalam penyimpanan tertutup di sini. Balik lagi ke sini. Dia ada 3 USB-C, yang bagian kanan untuk pengecasan dan bagian tengah dia untuk data ya. Kemudian ada 2 cup holder, wireless charger, dan ada beberapa peringatan. Kemudian untuk buka laci tertutup ada tombol di bagian bawah sini, dan lacinya ini juga lumayan besar ya. Di sini dilapis sejenis beludru, jadi barang-barang yang taruh juga akan teredam. Oke, mungkin itu saja. Di bagian kanannya sini tadi juga lupa ada tombol untuk auto hold, ada drive, dan juga ada terrain. Jadi di sini ada mode berkendara dan ada tombol untuk terrain. Ini ketika kita mau berkendara, coba di sini. Di sini ada di speedometer ya, ada pengaturan eco, sport, dan my drive. Dan ketika kita tekan tombol terrain, di sini ada tombol untuk mengatur snow, mud, dan juga sand, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas head unitnya. Ini kita balik dulu. Nah, jadi untuk tampilan paling awal seperti ini, di sisi kiri ada peta, ada radio, dan ada pengaturan-pengaturan seperti kiblat, telepon, proyeksi ponsel, memo suara, kursi. Nah, jadi kursinya di belakang dia sudah heated seat dan juga ventilation seat. Seperti itu. Tapi ventilation seat hanya untuk 2 baris belakang. Untuk maju mundur juga bisa diatur dari head unitnya. Recliningnya pun juga sama. Kita balik. Ada setelan di sini. Setelannya untuk setelan kendaraan seperti ADAS-nya ya. ADAS-nya kita lihat. Ini driver attention warning, parking safety. Untuk drive mode seperti tadi kita drive ini untuk mode remnya ya, suhu, kursi, lampu, pintu, dan kenyamanan seperti ini. Kemudian drive mode, drive mode tadi sama ya, ini tadi sama seperti yang sudah dibahas tadi. Navigasi ada pengaturan untuk kecepatan kendaraan, tampilkan info lalu lintas, tampilkan warna lalu lintas untuk panduannya.
bisa dilihat ya, pengaturannya memang sangat banyak yang bisa diatur. Peringatan juga banyak, peta. Ini matiin. Kita lanjut lagi ya. Tadi ada untuk setelannya. Navigasi, suara, koneksi perangkat, dia bisa wireless Android Auto ataupun Apple CarPlay. Profil pengguna, pengenalan suara, umum, BlueLink, cluster, ada head-up display, tombol, layar, tata letak layar. Kesampingan lagi ada mode car wash, cuaca, kalender, valet mode, diagnostik kendaraan, notification, dan ada buku panduan. Ya, kurang lebih unitnya seperti itu. Untuk audio yang digunakan di mobil ini juga sudah menggunakan audio third party yang premium dari Bose, yang tentunya suara yang dihasilkan pun akan sangat bagus. Oke, untuk bagian depan sudah. Sekarang kita coba bahas bagian baris kedua dan baris ketiganya. Oke, jadi untuk baris keduanya, permainan bahannya dia di atas, di sini soft touch, di sini juga soft touch, bagian kena tangan juga soft touch, bagian bawah dia menggunakan hard plastik, tapi it's okay. Untuk kacanya ini karena masih belum dikontak ya. Untuk bagian belakang dia sudah double glass dan ada tirai. Untuk handle-nya dia juga sama sama seperti bagian depannya. Di sini ada cup holder, ada ambient light sampai baris kedua. Di bawahnya juga ada cup holder. Untuk pengaturan kursi baris kedua, dia sudah menggunakan elektrik. Elektriknya bisa maju, mundur, reclining juga. Dan ada tombol untuk relaxation mode. Jadi ketika ditahan dia akan mode paling nyaman ya untuk baris keduanya. Seperti ini. Gitu. Kita balikin lagi ke posisi semula. Untuk headrest ya, dia empuk ya. Cukup empuk dan bisa diatur untuk sisi sampingnya. Untuk bagian bawahnya dia empuk dan bagian punggung dia sedikit lebih keras. Kemudian di depan, di sini ada seat back pocket dan ini mode berkendara saya, tinggi saya 180 cm dan masih tersisa 5 jari. Tapi ini posisinya agak mundur ya. Kalau misalnya diatur agak maju dia untuk memberikan ruang baris ketiganya. Ada colokan USB-C di bagian kursi depan. Kemudian ke atasnya, lihat dong plafonnya ini terasa sangat mewah ya. Dia di blackout seperti ini dan ada AC yang bisa dibuka tutup untuk sampingnya. Jadi kalau dibuka tutup, ketika dibuka dia akan AC itu akan spread atau menyebar gitu. Tapi ketika ditutup dia akan fokus ke bagian sirip dan bisa ditutup juga. Oke, untuk pengaturan AC belakang dia bisa diatur dari modul sini. Ada pengaturan suhu, ada arah semburan, dan ada kecepatan fan, ventilation seat, dan ada heated seat. Kurang lebih seperti itu ya. Dan juga nih ada handrest yang bisa diatur ketinggiannya. Dan banyak nih level ketinggiannya yang bisa diatur. Oke. Di tengah sini dia ada penyimpanan juga di lapis jenis Blue Draw. Ini mungkin untuk menyimpan HP atau barang berharga lainnya ya. Oke. Mungkin seperti itu. Ini juga ada handle handle untuk naik ke kendaraannya. Dan ada lampu yang sudah menggunakan LED. Sekarang kita bahas baris ketiganya. Jadi untuk akses ke belakangnya dia cukup mudah, tinggal tekan satu tombol dan baris kedua ini akan maju dan akan memberikan akses kita ke belakang. Ini kita naik ya. Ini karena SUV dia lumayan tinggi ya. Nah, di baris ketiga ini kita coba mundurin lagi. Nah, memang agak membutuhkan waktu ya. Nah,
Jadi kalau misalnya posisi yang lumayan mundur ya, dia dengkulnya saya ini mepet ya, bukan mepet lah, malah kena baris keduanya. Tapi di sini untuk baris ketiga dia sudah menggunakan elektrik juga, bisa diatur. Jadi masih bisa mundur untuk baris ketiganya. Recliningnya juga menggunakan elektrik. Dan untuk baris ketiga dia sudah menggunakan heated seat. Dan juga ada colokan USB Type-C sampai baris ketiga dan kapasitasnya 100 watt itu. Jadi tetap memberikan fasilitas yang sama untuk baris 1, 2 ataupun 3. Ada 2 cup holder. Untuk permainan bahan di sini plastik ya. Plastik ya, plastik semua sih. Oke. Untuk joknya dia di bagian bawah ini empuk. Dan senderannya dia lebih empuk dibandingkan di baris kedua, kurang tahu kenapa. Bagian atas dia juga ada AC yang kurang lebih sama pengoperasiannya seperti baris kedua. Di sini ada tombol untuk lampu juga yang sudah LED. Kemudian ini ada seperti gantungan gitu ya. Ini untuk bawa barang nih. Nah, untuk bawa barang. Oke. Jadi di baris ketiga maupun kedua dia tuh kelipatannya bisa diatur dari tombol bagasi. Jadi ketika ingin membawa barang yang panjang, dia bisa diatur tombolnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi itu tombol untuk mengatur kursi baris kedua dan kursi baris ketiga. Jadi misalnya kalau butuh barang yang lebih panjang ya, tinggal tekan tombol itu aja, maka baris kedua dan ketiga ini akan melipat secara otomatis. Oke, mungkin seperti itu untuk interior dari Hyundai Palisade ini. Mungkin setelah ini kita akan coba menyimpulkan apakah mobil ini worth it atau tidak. Mari kita lihat sampai habis. Jadi tadi kami sudah mereview dan juga membahas mengenai eksterior, interior, serta teknologi-teknologi yang ada di Hyundai Palisade. Nah, sekarang di sini udah ada Mas Aryo. Ya, dengan Aryo dari Hyundai Pramuka. Ya, jadi Mas Aryo di sini yang bertanggung jawab untuk menjual mobil yang ada di Hyundai Pramuka. Ya, betul sekali. Tadi kan kami udah review nih Mas mengenai Hyundai Palisade yang terbaru ini ya Mas. Nah, jadi kalau Hyundai Palisade itu sebenarnya itu ada berapa tipe Mas? Ada 3 tipe. Sebenarnya 2 tipe. Yang satu ini ada 2 di kaligrafi dan signature. Nah, kalau signature ini harganya 1.105 juta. Nah, yang tipe kedua di kaligrafi dia ada 2 tipe. Yang pertama front wheel drive, yang kedua ada auto wheel drive gitu. Warnanya dari Hyundai Palisade ini kan yang putih nih Mas. Ini emang bagus sih kalau yang putih ini. Nah, selain warna putih ini sebenarnya apa aja Mas? Kita ada warna hitam juga pastinya. Terus ada warna silver yang baru khusus Palisade. Nah, terus ada Robust Emerald Green, dia hijau. Hanya di Palisade aja. Hanya di Palisade ya. Yang ada warna yang khusus seperti itu, tapi by pre-order. Oh. Kalau yang mau warna hijau. Itu kalau pre-order gitu belum dipastiin waktunya berapa lama ya? Harus booking fee dulu. Kita SPK, booking fee, nanti baru kita by order. Itu sekitar 1-2 bulan baru jadi mobilnya gitu. Oh, jadi langsung, ini kan CBU ya soalnya? Ya, langsung dipisan dari betul. Korea gitu ya? Betul. Oke. Nah, dari 5 warna, 5 atau 6? Ada 5. Dari 5 warna dia di Hyundai Pramuka yang ready itu kira-kira apa Mas? Kita di tipe kaligrafi hybrid yang FWD itu ada warna putih dan hitam saat ini yang siap dikirim ke customer. Warna putih dan hitam ya? Iya. Jadi kalau kalian pengen punya Palisade cepet-cepet gitu ya, langsung aja ke Mas Aryo bisa buat pesen yang warna hitam atau yang warna putih. Ya, kira-kira yang warna putih seperti ini ya. Jadi dia sampai over fendernya ini warna putih juga. Betul. Jadi nggak ada aksen hitam yang plastik-plastik gitu. Nah, kalau di Santa Fe kan dia ada yang warna doff gitu ya. Tapi kalau di Palisade dia semuanya glossy ya? Iya, semuanya gloss. Nggak ada yang doff. Nggak ada yang matte.
gitu. Kalau yang matte hanya di Santa Fe, kalau Palisade kita seluruhnya glossy. Seluruhnya glossy ya. Oke. Nah kemudian tadi kan ada 3 tipe tuh Mas. Ada yang signature, kaligrafi, kemudian kaligrafi all-wheel drive. Betul. Nah perbedaan yang kaligrafi sama yang signature itu apa aja Mas? Perbedaannya sih dari sisi eksterior, dari grillnya berbeda. Grill terus bumpernya berbeda. Dia kaligrafi lebih bagus ya, lebih bagus. Kalau yang signature tetap premium tapi ada perubahan gitu. Kalau di velgnya juga beda. Kalau yang signature itu masih 20 inch, kalau yang ini di 21 inch. Oh. Tapi kalau dari mesinnya? Mesinnya semua sama. Semua sama ya? Hybrid juga ya? Hybrid juga. Jadi udah nggak ada diesel lagi ya? Udah nggak ada diesel lagi. Kita hybrid semua. Oh. Di dalamnya, interiornya juga ada perubahan. Kalau yang di Palisade Calligraphy, dia sudah ergo motion. Ergo motion ini artinya kita kan punya ada beberapa mode berkendara. Nah, dia kalau misalnya yang ke sport, dia berubah sendiri nanti. Dari joknya itu dia berubah seperti sport gitu, agak ngereket. Di jok kita lebih enak, jadi lebih nyaman. Kalau yang signature belum. Terus juga ada fingerprint authentication kalau di kaligrafi. Jadi nggak perlu khawatir kunci ketinggalan dimanapun atau di rumah janda sebelah rumah juga nggak usah perlu takut. Jadi kita fingerprint aja, dia udah bisa jalan mobil. Oh gitu. Jadi nggak perlu bawa kunci, dia nggak perlu bisa... bawa kunci. Dari sidik jari aja dia udah tahu. Oh ini majikan gue gitu. Kayak gitu aja sih. Kalau misalnya dari luar gitu nggak bawa kunci, masuknya gimana Mas kalau pakai fingerprint? Bisa. Nanti kan lewat blueling bisa. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang nggak bawa kunci ya, tapi kalian bener punya Hyundai Palisade bisa langsung jalan ya Mas? Betul, betul. Aman. Sudah aman sekali. Nah, tadi kan udah tahu nih Mas untuk harganya serta warnanya apa aja. Kalau misalnya mau test drive gitu bisa di Hyundai Pramuka? Sangat bisa, kita ready unitnya. Tadi kita nanti janjian aja mau hari apa, mau di mana. Saya bisa ke rumah customer atau kita janjian di showroom juga bisa. Oke, jadi kalau misalnya ya keuntungannya Hyundai ya dari dulu ya. Iya. Kalau misalnya test drive bisa langsung dibawa ke rumah mobilnya ya. Betul, betul sekali. Kalau itu di hari kerja aja atau hari apa aja? Hari apapun. Jadi yang penting janjian dulu kalau yang mau. Yang penting janjian, bisa hari apapun. Oke, kurang lebih seperti itu. Mas Aryo ada yang mau tambahin informasi? Oh ya, untuk benefitnya kalau misal beli. Benefit dari Palisade ini kita punya beberapa payment ya yang sangat menguntungkan customer. Seperti cuti cicilan. Cuti cicilan ini artinya dibayar yang pertama 50%, di tahun berikutnya 50% lagi. Gitu. Jadi cuti cicilan selama 12 bulan. Itu ada juga 0% bunga 0% sampai 2 tahun. Terus ada balloon payment juga ini angsuran murah banget sampai 7 tahun kita bisa ready. Jadi setiap payment apapun yang diinginkan customer kita bisa mengikuti. Enaknya seperti apa, benefit yang bagus untuk customer pasti kita kedepankan gitu. Jadi kalau mau beli gitu dimudahkan banget ya? Sangat dimudahkan banget. Hyundai Palisade ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Iya. Ada lagi informasi Mas? Sudah sih, itu aja cukup. Itu kalau aja, misalnya berminat kita bisa segera proses secepatnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin test drive atau ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai Hyundai Palisade, bisa hubungi Mas Aryo aja. Nomor teleponnya ada di deskripsi bawah. Di sini. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Makasih ya Mas ya. Terima kasih banyak. Udah diizin untuk mereview ini. Siap. Jadi kalau misalnya mau test drive bisa langsung aja hubungi Mas Aryo. Oke. Sekarang kita coba bahas kesimpulannya. Oke. Tadi kami sudah sempat untuk mereview eksterior, interior serta teknologi-teknologinya beberapa udah dibahas. Tadi juga udah menanyakan beberapa informasi tentang Hyundai Palisade ini ke Mas Aryo. Jadi kesimpulan dari mobil ini memang mempunyai desain yang futuristik dan juga gagah. Gagahnya karena apa? Dia punya ground clearance yang tinggi. Futuristiknya karena dia punya perlampuan yang sudah sangat canggih.
Nah, karena ini adalah SUV, dan SUV-nya bukan SUV main-main ya, dia SUV-nya sangat panjang. By the way, panjang mobil ini adalah 5095 mm. Jadi merupakan SUV yang sangat besar di Indonesia. Jadi kesimpulan saya, mobil ini sangat cocok untuk Anda yang suka berpergian jauh. Apalagi ini adalah mesin hybrid, jarak yang bisa ditempuh tentunya juga sangat jauh. Ya, karena dia juga memiliki ground clearance yang tinggi, mobil ini juga lebih menjangkau ke tempat-tempat yang kurang nyaman untuk dilewati, dan Anda dapat melakukan perjalanan tersebut dengan nyaman dengan mobil ini. Mungkin itu saja kesimpulan saya mengenai Hyundai Palisade, Hyundai All New Palisade, tepatnya Palisade generasi kedua. Jangan lupa pastikan Anda untuk menekan like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel motor review ini semakin berkembang. Kalau misalnya Anda minat dengan Hyundai Palisade atau Hyundai lainnya, Anda bisa langsung datang saja ke Hyundai Pramuka dan temui Mas Aryo, dan nomor teleponnya sudah tertera di deskripsi. Oke, saya Rangga dan salam motor review. Terima kasih.